In the land with 120 million people and over 250 ethnic. Kerusuhan yang terjadi karena masalah politik di Nigeria menimbulkan ancaman terjadinya perang antar saudara. Saat itu, pemerintah Amerika langsung menarik semua warganya yang berada di sana, termasuk juga orang-orang dari kedutaan. Bang, intro bang. Di awal film, tepat di atas kapal induk, kita diperlihatkan sosok tentara Amerika yang bernama Lieutenant Walter, Z, Like, Silk, Flee, Slow, dan lain-lain. Kemudian, mereka mengadakan meeting terkait penjemputan dokter berkewarganegaraan Amerika yang bekerja di pusat pelayanan bantuan internasional yang kini bertugas di Nigeria. Karena saat itu, di Nigeria sedang terjadi perang saudara karena masalah politik. Ia adalah Dr. Lena Hendricks. Gentlemen, 3 minutes out. Pada akhirnya, mereka menemukan Dr. Lena yang sedang merawat pasien-pasiennya di sebuah gereja. My name is Lieutenant Waters. I'm with the U.S. Navy. I'm here to get you and your people out. Pada waktu itu sempat terjadi perdebatan karena Dr. Lena menolak untuk dibawa Pak Waters dengan alasan tak tega meninggalkan para pasiennya itu. Orders are to evacuate foreign nationals only, man. Saat itu, Pak Letnan terus membujuk, dan pada waktu itu Lina juga mengeluarkan segala jurus bacotannya dan akhirnya Lina lah pemenangnya. When they get to this mission, they will kill me. It's not your problem. It is my. Lalu ia diizinkan membawa para pasiennya tersebut untuk pergi ikut dengannya walaupun tak semua. Perjalanan panjang pun di start. Saat berada di titik penjemputan heli, ternyata Pak Letnan membohongi Lina. Ia cuma mengajak Lina untuk naik heli, sedangkan para pasiennya ditinggalkan begitu saja. Saat perjalanan di atas awan, Pak Letnan melihat arah gereja yang kini diporak-porandakan oleh pasukan pemberontak. Dengan keadaan seperti itu, tentunya Lena sangatlah terpukul. Sisi lain nurani kemanusiaan Pak Letnan juga goyah. Saat itu juga, ia memerintahkan pilot untuk putar balik. Merasa ada yang aneh, saat itu Z dan yang lain sempat mempertanyakan keputusan Letnan karena misi mereka hanyalah menjemput Dr. Lena. Tapi Letnan tetap teguh dengan keputusannya karena heli terbatas, mereka hanya memasukkan anak-anak dan orang tua saja. Yang lain dibawa ke perbatasan Kamerun dengan berjalan kaki. Bok 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 bok. Dengan modal menemukan bekas granat asap, mereka langsung mengejar ke arah di mana pergerakan pasukan Pak Waters, yaitu ke arah perbatasan Kamerun. Saat perjalanan dengan medan yang sangat berat, mereka sempat menepi untuk beristirahat, dan Slow sesekali membuka laptop ajaib miliknya. Lalu Slow menyadari ada hal janggal. Ia mendapati sekelompok pemberontak yang sedang mengikuti perjalanan mereka. Lanjut. Saat di perjalanan, tiba-tiba Like berhenti karena melihat ada pembantaian etnis di dusun kecil. LT, go Lake. You gonna wanna come take a look at this? I think Kennex moving. Pak Letnan pun langsung bertindak. Sempat ditentang timnya dikarenakan ini bukan perang mereka. Lagi-lagi karena alasan kemanusiaan, Pak Letnan tetap ingin berkontak senjata dengan pemberontak. Baku hantam akhirnya terjadi. Nyam. Flea membuka tembakan dengan snipernya, sementara yang lain menerobos masuk ke area tersebut.
Perlahan tapi pasti, tim Pak Weather berhasil menghabisi para orang-orang bangsat ini, mampus. Scene berlanjut. Di sisi yang lain, pasukan Yakubu terus mengejar dan mencari keberadaan mereka. Dan pada keesokan paginya, Slow memeriksa laptopnya kembali. This is the 2200 hours. Yeah. 4 hours. How the fuck are they tracking us at night? Ia langsung melaporkan ke letnan bahwa pasukan Yakubu semakin dekat dengan mereka. Tak pikir lama, Pak Weather langsung memeriksa orang-orang bawaan mereka. Give me your weapons. Saat dilakukan pemeriksaan, ada salah satu dari mereka yang kabur dan ditembak mati. Ternyata benar, ada salah satu pengkhianat di antara mereka, tak terkecuali sahabat Dr. Lina sendiri. Ia membawa barang sejenis HP yang disinyalir pemancar GPS ke para pemberontak Yakubu. Bangsat. Terkait dengan kejadian itu, Letnan langsung menodongkan pistol ke arah kepala Kolonel Okaizi dan langsung memaksa salah satu orang bawaan mereka untuk berbicara terkait hal tersebut. Dan akhirnya, salah seorang anak dari Presiden Nigeria yang bernama Arthur Azuka mulai bicara. Miss Arthur Azuka. They were not executed. Ia menjelaskan ke Letnan bahwa banyak musuh yang mengincarnya. Oleh karena itu, pemberontak Yakubu juga memburu pasukan Letnan Weathers karena Azuka bersama mereka. Move out. Roger that. Singkat cerita, saat mendekati perbatasan, Pak Letnan dan tim sedang mengawasi atau menunggu kelompok Yakubu. Saat itu Lek bertugas paling depan mengawasi pergerakan Yakubu. Namun tak disangka, Lek tertembak sniper di bahu kanannya akibat kurangnya kewaspadaan pada dirinya. LT. I got hit. You caught me sleeping. Don't worry about it. Baku hantam di antara mereka terjadi kembali. Banyak yang terbunuh dalam pertempuran tersebut, termasuk Slow dan Kolonel Okaizi. Tak hanya sampai di situ, pasukan Yakubu terus-menerus menggempur mereka dengan menambah pasukannya secara membabi buta. Dan di sisi yang lain, bantuan jet tempur milik Amerika didatangkan. Ketika sampai di depan gerbang perbatasan, burung besi itu langsung memberi neraka buatan ke posisi Yakubu. Luluh lantahlah mereka. Bad guys between the tree line and my smoke. Stop, pop smoke. Sementara itu, pasukan Letnan Weathers banyak yang terbunuh di medan perang. Hanya tinggal mereka berempat yang tersisa. Akhirnya misi menjemput Dr. Lina berbalut kemanusiaan pun berhasil. Di sisi yang lain, Arthur juga merayakan kemerdekaan dengan rakyatnya. Dan the end.